Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para cinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf bahwa tadi pagi tidak dapat menyampaikan tausiah karena ada beberapa kegiatan yang mendesak yang harus saya lakukan sejak pagi tadi. Dan alhamdulillah tausiah pada malam hari ini saya susun pada malam ini dan langsung saya sampaikan sekarang juga kepada para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu. Temanya adalah masih berkaitan dengan amal dan dampaknya bagi pelakunya. Subtema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah hidup ini adalah ujian untuk beramal. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang mesti dijalani oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini, yaitu kematian dan kehidupan. Manusia pada awalnya adalah mati, kemudian Allah menghidupkannya, kemudian Allah mematikannya kembali, dan menghidupkannya kembali di alam yang tiada ujung dan akhirnya. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan itu menjadi tujuan penciptaan manusia. Dan penciptaan manusia ditujukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian kepadanya adalah amal. Manusia diberi kehidupan oleh Allah dengan memiliki sebuah tujuan, yaitu menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu, kematian dan kehidupan yang diberikan Allah ini adalah ujian bagi setiap manusia. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati, Allah adalah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Juga di dalam Al-Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 7, Allah menyatakan hal yang sama, bahwa Allah ingin menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Allah menyatakan, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walakin qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti
la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disadari lagi oleh setiap orang bahwa kehidupannya di dunia ini adalah ujian. Allah ingin menguji manusia siapa di antara mereka yang akan lulus dalam ujian itu, dan siapa yang tidak lulus dalam ujian. Materi ujian yang diberikan Allah berbentuk perintah-perintah untuk dikerjakan dan larangan-larangan untuk ditinggalkan. Siapa saja yang telah melaksanakan semua perintah Allah dengan baik dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dengan baik, maka dia dinyatakan lulus dalam ujian itu dengan nilai yang baik pula. Kelulusan dari ujian itu merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang. Yang mencapai prestasi yang terbaik itu akan diberi penghargaan yang luar biasa oleh Allah dengan diberi ganjaran surga dan segala kenikmatannya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan atau melakukan larangan-larangan Allah, maka orang-orang seperti itu tidak akan lulus dalam ujian Allah. Dengan begitu, maka Allah menghukum mereka dengan hukum yang berat. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan kesengsaraan dan penuh dengan siksaan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima, ayat 48, bahwa Allah telah memberikan kepada setiap umat aturan dan jalan hidup yang terang. Aturan-aturan itu juga menjadi ujian bagi setiap manusia yang ada di dalam suatu umat itu. Allah menyatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma jaa'a minal haqqi amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum tahtalifun. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan ini batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Aturan-aturan dan jalan yang terang itulah yang harus diikuti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.
para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini juga Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa saling berlomba dalam melakukan kebaikan, saling berlomba dalam melakukan kebajikan. Karena itu maka inti kehidupan di dunia ini adalah ujian. Ujian untuk melakukan kebaikan. Setiap orang yang telah melakukan kebaikan, maka dia telah lulus dalam ujian. Orang yang tidak melaksanakan kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka dia manusia yang gagal dalam kehidupannya. Orang yang lulus akan diberikan hadiah ganjaran pahala oleh Allah. Orang yang tidak lulus akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, demikianlah yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita dalam menambah wawasan kita. Marilah kita menjalani ujian Allah ini dengan baik, sehingga kita menjadi manusia yang lulus dalam ujiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.